Nah, kalau dalam pesan ini terjadi sesuatu, maka dia akan bingung. Dia akan tanya-tanya, apa ya yang tadi diomongin? Apa ya? Saya kok nggak ngerti ya? Kok nggak ngerti-ngerti ya? Nah, karena ada sesuatu yang salah di sini. Sehingga terganggu, sehingga adanya pertanyaan-pertanyaan. Sehingga jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, biasanya saluran inilah yang kita sebut dengan media pembelajaran kalau di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian dalam suatu proses komunikasi dalam pembelajaran, ini juga diperlukan selain media, diperlukan adanya metode pembelajaran, yaitu cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan atau membahas materi pelajaran atau materi mata kuliah agar proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Jadi ada media, ada metode. Kemudian selain itu ada juga yang namanya ini keterampilan mengajar. Jadi dalam teori, di dalam pembelajaran, di dalam teorinya begitu ya, ada satu keterampilan yang sebaiknya selain ada media, ada metode, ada peserta didik, ada dosen atau peserta didik atau mahasiswa, juga ada suatu keterampilan mengajar yang harus kita miliki. Nah, ada teorinya itu. Jadi isinya itu bagaimana keterampilan bertanya, bagaimana dosen bertanya kepada mahasiswa. Itu ada teorinya. Kemudian bagaimana dosen menjelaskan materi pelajaran, harus seperti apa, konteksnya harus bagaimana, harus jelas. Kemudian membuka dan menutup kelas. Kemudian memberi penguatan. Nah, itu semua ada di sini kawasannya. Ada keterampilan mengajar. Nah, kemudian dalam konteks keseluruhan dari proses pembelajaran, ini selain proses komunikasi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, ini secara keseluruhan besarannya seperti ini. Jadi kita, tugas dosen, selain kita melaksanakan komunikasi yang secara terus-menerus, interaksi antara mahasiswa dosen, dosen mahasiswa, mahasiswa mahasiswa, itu terjadi ya, tercipta. Kemudian juga kita harus punya keterampilan dalam mengajar. Lalu kita harus bisa memilih metode pembelajaran yang tepat. Tepatnya dari mana ukuran tepatnya? Tepatnya dari kompetensi apa yang mau dicapai, kemudian materi apa yang mau disampaikan, yang mau dibahas. Nah, baru kemudian pilih metode yang tepat. Lalu sehingga secara keseluruhan terciptanya suatu pembelajaran aktif, inovatif, dan kreatif. Begitu ceritanya dari proses pembelajaran secara keseluruhan yang didasari oleh proses apa? Komunikasi, gitu ya, komunikasi. Sampai di sini kira-kira, silahkan Bapak Ibu, ayo kita dialog. Ada mungkin masukan atau pertanyaan
Atau kurang dan lebihnya mungkin ada yang bisa Bapak Ibu sampaikan? Belum? Ya, nah kalau proses pembelajaran itu seperti ini, begitu ya, konteksnya itu seperti itu, maka apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita harus menciptakan suatu pembelajaran aktif, inovatif, dan kreatif. Nah, pertama, keterampilan mengajar, itu harus ada. Kita harus pandai bertanya, kita harus pandai menjelaskan, kita harus pandai membuka dan menutup kelas, begitu. Kita harus pandai memberikan reward dan punishment yang tepat kepada mahasiswa. Itu semua ada di sini nih, semuanya. Nah, tapi kita ini tidak akan bicara panjang lebar ya Pak Beni ya, karena ini punya slot waktu sendiri sebetulnya ya untuk bicara tentang ini. Tapi nanti kita bisa diskusi tentang itu. Kalau Bapak Ibu menginginkan apa sih sebetulnya yang namanya keterampilan mengajar, titik-titiknya seperti apa, kita bisa diskusi. Ya, kalau Bapak Ibu mau mempertanyakan silahkan. Tapi kita tidak detail di sini, maka kita akan ke konteks pembelajaran. Nah, kalau konteks pembelajarannya seperti itu, maka yang namanya pembelajaran atau instruksional begitu ya. Instruksional itu bukan dari kata instruksi, gitu ya, bukan petunjuk-petunjuk atau instruksi-instruksi, tapi instructional dari kata instruction, yaitu yang artinya pembelajaran. Jadi tadi instructional approach berarti pendekatan pembelajaran, gitu. Jadi bukan instruksi, gitu ya. Kalau instruksi itu biasanya ini ada materi seperti ini, silakan sampaikan atau informasikan. Bukan seperti itu dalam pembelajaran. Instructional adalah melihat need, ya, melihat need stakeholder, melihat need dari siswa yang bisa kita terjemahkan menjadi suatu proses yang baik, yang bisa mencapai kompetensi. Nah, pembelajaran, proses penyampaian pengetahuan dalam bentuk informasi, konsep, prinsip, prosedur, ya kan biasanya kita kan ngajarin tentang prinsip kan, bidang hukum misalnya prinsip hukum, kemudian ada konsepnya di situ kan yang kita ajarkan kan, iya kan, dalam materi coba kita kategorikan, kan pasti kita ngajarin ada prinsip gitu kan, ada konsep, iya kan, kemudian ada apa lagi, ada informasi, ada prosedur, ada rumus, gitu kan? Ada hukum, ada apa lagi? Nah, ini semua adalah yang kita sampaikan dari dosen kepada mahasiswa atau dari mahasiswa kepada mahasiswa. Ini yang tadi Pak Beni sampaikan. Kita harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan, menginformasikan, menyampaikan pengalaman belajar. Iya, karena dalam suatu pembelajaran kita harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dari mahasiswa kepada mahasiswa untuk saling belajar, saling menimba, begitu, menimba pengetahuan, informasi, konsep, prinsip dan sebagainya yang sudah mereka ketahui di lapangan, yang sudah mereka ketahui di pendidikan terdahulu dan sebagainya. Atau kita sendiri dari mahasiswa kepada dosen. Jadi dosen bisa aja, nggak harus dosen paling tahu. Nggak harus dosen, saya satu-satunya yang paling tahu di kelas ini, sehingga sayalah yang akan memberikan. Bukan gitu. Jadi kita bisa memberdayakan pengetahuan mahasiswa yang berupa ini semua, begitu ya, berupa informasi, konsep, prinsip, informasi sekecil apapun bisa kita manfaatkan, bisa kita berdayakan untuk berbagi bersama supaya tujuan pembelajaran tercapai. Itu prinsip dari pembelajaran.
Nah, dasarnya ini adalah proses komunikasi tadi. Gitu. Jadi yang mendasari adalah proses komunikasi kita. Komunikasi yang bagus biasanya ini hasilnya menjadi bagus. Gitu. Jadi ketercapaian kompetensi, ketercapaian tujuan pembelajaran itu nyampe. Gitu. Ya kan? Ya iyalah kayak kita kalau lagi jatuh cinta juga gitu kan. Kok nggak ngerti-ngerti sih bahwa aku cinta sama kamu gitu misalnya. Karena proses komunikasinya nggak jalan.